Suatu hari, kesempatan yang ditunggu oleh Zulaikha pun tiba. Ketika suaminya tidak ada di rumah, masuklah Zulaikha ke kamarnya dan berteriak memanggil Yusuf agar mengikutinya. Yusuf segera mengikutinya dan masuk ke kamar Zulaikha tanpa curiga sedikit pun. Yusuf baru sadar ketika ia berada di dalam kamar, tiba-tiba pintu dikunci oleh Zulaikha. Seraya berbaring, berkatalah ia kepada Yusuf, "Ayolah wahai Yusuf, inilah aku sudah siap bagimu. Aku tidak tahan menyimpan lebih lama lagi rasa rinduku terhadap sentuhanmu. Inilah tubuhku kuserahkan kepadamu. Berbuatlah sekehendak hatimu dan sepuas nafsumu." Sambil memalingkan wajahnya ke arah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, tonton sampai habis. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala semakin memahamkan kita tentang Islam melalui kisah ini sebagai bukti cintanya. Nabi Yusuf dalam godaan Zulaikha. Yusuf hidup tenang dan damai di rumah Potifar, pejabat kerajaan Mesir. Ia mendapat kepercayaan penuh dari kedua majikannya, mengurus rumah tangga dan melaksanakan perintah, memenuhi segala keperluan mereka dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Ia menganggap kedua majikannya seperti keluarga sendiri, dan begitu pula sebaliknya perlakuan suami istri itu kepada Yusuf. Hal ini telah mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan fisik Yusuf. Ia yang telah dikaruniai oleh Allah kesempurnaan fisik dengan kehidupan yang menyenangkan semakin membuat elok wajah dan tubuhnya. Yusuf menjelma menjadi sosok pemuda yang gagah, menggiurkan hati setiap wanita yang melihatnya, dan tidak terkecuali istri Potifar yang bernama Zulaikha. Pergaulan sehari-hari di dalam satu rumah antara Yusuf pemuda yang gagah perkasa dan Zulaikha seorang wanita muda cantik jelita tidak akan terhindar dari resiko terjadinya perbuatan maksiat apabila tidak ada kekuatan iman dan takwa yang menahan hawa nafsu mereka. Akan tetapi, kian hari Zulaikha semakin mengagumi Yusuf atas sifat-sifatnya yang baik, akhlaknya yang lembut, cakap dan cekatan dalam menyelesaikan semua tugasnya. Zulaikha semakin simpati dan mulai muncullah bibit cinta di dalam hatinya. Semakin hari kian membesar dan membara. Tiap kali ia melihat Yusuf berada di dekatnya, mendengar suaranya bahkan suara langkah kakinya, ia berusaha keras memadamkan keinginan dan nafsu syahwat yang bergejolak di hatinya dengan menyadarkan dirinya untuk menjaga kehormatan sebagai majikan dan istri dari pejabat kerajaan Mesir. Namun terasa begitu sulit. Jika ia duduk seorang diri, maka terbayanglah di depan matanya paras Yusuf yang elok dan tubuhnya yang bagus. Sekalipun ia berusaha untuk menghilangkannya dengan mengalihkan perhatiannya kepada urusan rumah tangganya, dan akhirnya menyerahlah Zulaikha terhadap keinginan dan nafsu syahwatnya. Setan sudah menguasai pikirannya. Akal sehat dan kehormatan dirinya terkalahkan oleh kehendak nafsu. Maka mulailah Zulaikha mendekati Yusuf, memancing dan merangsang jiwa muda Yusuf. Zulaikha acap kali berdandan cantik dan menggoda. Ia memakai wewangian yang memabukkan untuk menarik perhatian Yusuf muda. Akan tetapi, Yusuf sebagai calon nabi telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman yang mantap dan akhlak yang baik. Ia tidak akan terjerumus melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, sekaligus merupakan perbuatan khianat terhadap orang yang telah mempercayainya, yang telah memperlakukannya sebagai anak di dalam keluarga itu. Sikap dingin dan acuh tak acuh dari Yusuf terhadap rayuan dan tingkah laku Zulaikha yang sengaja membangkitkan nafsu syahwatnya menjadikan Zulaikha semakin penasaran. Ia semakin bertekad, berusaha terus sampai maksudnya tercapai. Bahkan Zulaikha berpikir, apabila Yusuf tetap bertindak dingin dan mengacuhkannya, maka ia akan menggunakan cara paksaan sekalipun. Maka suatu hari, kesempatan yang ditunggu oleh Zulaikha pun tiba. Ketika suaminya tidak ada di rumah,
Masuklah Zulaikha ke kamarnya dan berteriak memanggil Yusuf agar mengikutinya. Yusuf segera mengikutinya dan masuk ke kamar Zulaikha tanpa curiga sedikit pun. Yusuf baru sadar ketika ia berada di dalam kamar, tiba-tiba pintu dikunci oleh Zulaikha. Seraya berbaring, berkatalah ia kepada Yusuf, "Ayolah wahai Yusuf, inilah aku sudah siap bagimu. Aku tidak tahan menyimpan lebih lama lagi rasa rinduku terhadap sentuhanmu. Inilah tubuhku kuserahkan kepadamu. Berbuatlah sekehendak hatimu dan sepuas nafsumu." Sambil memalingkan wajahnya ke arah lain, berkatalah Yusuf, "Semoga Allah melindungiku dari godaan setan. Aku tidak akan mungkin, wahai Tuan Putri, melakukan maksiat dan memenuhi kehendakmu. Jika aku melakukan apa yang Tuan Putri kehendaki, maka aku telah mengkhianati Tuanku, suami Tuan Putri yang telah melimpahkan kebaikan dan kasih sayangnya kepadaku. Kepercayaan yang telah diberikan kepadaku adalah suatu amanah yang tidak mungkin aku khianati. Selain itu Allah pun akan murka dan akan mengutukku apabila menuruti keinginan Tuan Putri. Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hambanya." Segera mata Zulaikha melotot dan wajahnya menjadi merah. Emosinya meluap akibat penolakan Yusuf terhadap ajakannya. Ia merasakan dirinya terhina dan diremehkan oleh Yusuf, yang dianggapnya sebagai perbuatan kurang ajar dari seorang pelayan kepada majikannya. Padahal tidak sedikit pembesar kerajaan dan orang-orang berkedudukan tinggi telah lama merayunya dan menginginkan tubuhnya yang elok itu, tetapi tidak dihiraukan oleh Zulaikha. Yusuf melihat kemarahan Zulaikha menjadi takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ia segera berlari menuju pintu yang tertutup. Namun Zulaikha cepat-cepat bangun dari ranjangnya dan mengejar Yusuf yang sedang berusaha membuka pintu. Ditariknya bagian belakang baju Yusuf oleh Zulaikha sehingga terkoyak dan robek. Tepat pada saat keributan itu terjadi, datanglah Qotifar mendapati mereka dalam keadaan yang mencurigakan. Dengan tidak memberi kesempatan Yusuf untuk membuka mulut, berkatalah Zulaikha cepat-cepat kepada suaminya yang masih berdiri tercengang memandang kedua orang kepercayaannya itu. "Inilah dia Yusuf, hamba yang selalu engkau puji telah berani secara kurang ajar masuk ke kamarku dan memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Berilah ia hukuman yang setimpal dengan perbuatan biadabnya. Orang yang tidak mengenal budi baik ini harus dipenjarakan dan diberi siksaan yang pedih." Yusuf mendengar laporan dan tuduhan palsu Zulaikha kepada suaminya, tidak dapat berbuat apa-apa selain memberi keterangan apa yang sebenarnya terjadi. Berkatalah ia kepada majikannya Qotifar, "Sesungguhnya dialah yang menggodaku, memanggilku ke kamarnya, lalu memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Aku menolak tawarannya itu dan lari menghindarinya. Namun ia mengejarku dan menarik bajuku dari belakang sampai terkoyak." Qotifar benar-benar bingung. Ia masih berusaha mencerna siapa sesungguhnya yang berkata jujur. Yusuf memang selama hidup bersama di rumahnya belum pernah berkata dusta. Dan Zulaikha yang dalam pikirannya juga tidak mungkin berani mengkhianatinya. Dalam keadaan kalut itu, datanglah seorang laki-laki dari keluarga Zulaikha. Ia adalah saudaranya sendiri yang dikenal bijaksana, pandai dan selalu memberi pertimbangan yang tepat bila dimintai pendapat dan nasihatnya. Atas permintaan Qotifar untuk memberi pertimbangan, berkatalah saudaranya, "Lihatlah, bila kemeja Yusuf terkoyak di bagian belakangnya, maka ialah yang benar dan istrimu yang dusta. Sebaliknya, bila baju terkoyak di bagian depan, maka Yusuf yang berdusta dan istrimu yang berkata benar." Kemudian Qotifar melihat kondisi baju Yusuf, dan berkatalah ia kepada istrinya setelah melihat kebenarannya, "Beristighfarlah engkau wahai Zulaikha, dan mohonlah ampun atas dosamu. Engkau telah berbuat salah dan berdusta pula untuk menutupi kesalahanmu. Memang yang demikian itu adalah sifat-sifat dan tipu daya kaum wanita yang sudah kami kenal." Kemudian berpalinglah dia menghadap Yusuf dan berkata kepadanya, "Tutuplah rapat-rapat mulutmu wahai Yusuf. Rahasiakan masalah ini dan jangan sampai keluar sehingga menjadi rahasia umum dan buah bibir masyarakat. Anggap persoalan ini sudah selesai sampai di sini."
Akan tetapi qadarullah, peristiwa Zulaikha dengan Yusuf yang dengan ketat dijaga kerahasiaannya oleh keluarga Qotifar tiba-tiba menyebar dan menjadi rahasia umum, menjadikannya bahan bergunjingan di masyarakat. Pada mulanya orang berbisik-bisik dari mulut ke mulut menceritakan kejadian itu, tetapi makin hari makin meluas dan makin menyebar ke tiap-tiap pertemuan dan menjadi perbincangan hangat di kalangan wanita-wanita berkelas dari golongan menengah ke atas. Kecaman, baik sindiran maupun terang-terangan, mulai dilontarkan orang kepada Zulaikha. Istri seorang pejabat kementerian negara telah menggoda pelayannya sendiri dan ditolak pula oleh seorang hamba sahayanya. Benar-benar sangat memalukan dan merendahkan harga dirinya. Hujatan, sindiran, dan ejekan orang terhadap dirinya akhirnya sampailah ke telinga Zulaikha. Ia menjadi malu dan sedih bahwa peristiwanya dengan Yusuf telah menjadi buah bibir orang dan mencoreng nama baik keluarga serta nama baiknya. Zulaikha sangat marah dan jengkel kepada wanita-wanita berkelas itu, para istri-istri pembesar yang tidak ada henti-hentinya di setiap pertemuan menyinggung namanya dan peristiwa tersebut. Untuk mengakhiri pergunjingan itu, Zulaikha akhirnya mengundang mereka ke suatu jamuan makan di rumahnya dengan maksud membuat kejutan bagi para istri-istri pembesar untuk memperlihatkan kepada mereka sosok Yusuf yang sesungguhnya, yang pastinya akan mempesona wanita-wanita itu. Sedangkan dirinya pun tidak luput dari pesona Yusuf, sampai-sampai melupakan kehormatan dan harga dirinya sebagai seorang istri pejabat. Dalam pesta itu, para undangan diberikan tempat duduk yang empuk dan masing-masing diberikan sebilah pisau yang tajam untuk memotong daging dan buah-buahan yang sudah dihidangkan. Setelah masing-masing tamu menduduki tempatnya, maka dipersilahkanlah mereka menikmati hidangan yang ada di depannya. Tepat saat mereka sibuk mengupas buah yang ada di tangan masing-masing, dikeluarkannya lah Yusuf oleh Zulaikha berjalan bak seorang peragawan di hadapan wanita-wanita tersebut. Tanpa disadari, para tamu wanita yang sedang memegang pisau dan buah-buahan di tangannya serentak ternganga dan terpana melihat keindahan wajah dan tubuh Yusuf, sehingga tanpa disadari pisau yang mereka pegang telah melukai jari-jari tangan mereka. Seraya menggelengkan kepala terkagum-kagum dan berkatalah mereka, "Maha sempurnalah Allah, ini bukanlah manusia, ini adalah seorang malaikat yang mulia." Melihat keadaan mereka, Zulaikha bertepuk tangan gembira saat kejutannya berhasil, sambil menunjuk arah jari-jari wanita-wanita itu yang teriris dan mengeluarkan darah. Ia berkata, "Inilah Yusuf yang menyebabkan aku menjadi bahan ejekan kalian dan sasaran kecaman orang. Tidakkah kalian sadar setelah melihat Yusuf dengan mata kepala sendiri? Aku pun sebagai seorang wanita muda juga tidak pernah melihat orang yang setampan parasnya, seindah tubuhnya, dan sebaik akhlak Yusuf. Salahkah aku jika aku tergila-gila olehnya, sampai melupakan kedudukanku dan suamiku? Kalian yang hanya melihat Yusuf sepintas lalu sudah kehilangan kesadaran, sehingga bukan buah-buahan yang kalian kupas, tetapi jari-jari tangan yang teriris. Lalu bagaimana dengan aku yang seatap dengannya dalam satu rumah setiap hari? Aku akui di depan kalian semua, memang akulah yang menggodanya, memang aku juga yang merayunya dengan segala daya upaya untuk memikat hatinya, supaya ia menyambut cintaku dan melayani nafsu syahwatku. Akan tetapi dia bertahan, tidak menghiraukan ajakanku, bersikap dingin terhadap rayuan dan godaanku. Aku sadar telah merendahkan diriku sebagai istri pejabat negara kepada Yusuf yang hanya seorang hamba sahaya. Namaku juga sudah terlanjur ternoda dan menjadi ejekan orang karenanya. Maka apabila tetap menolakku dan tidak mengikuti kehendakku, aku tidak akan ragu-ragu memasukkannya ke dalam penjara sepanjang waktu, sebagai pelajaran baginya telah mencemarkan nama baikku." Mendengar kata-kata ancaman Zulaikha terhadap diri Yusuf, tergugahlah hati para wanita dan menaruh simpati kepada diri Yusuf. Mereka menyayangkan bahwa tubuh yang indah, wajah yang tampan dan berakhlak baik tidak layak dipenjara seperti layaknya penjahat. Berkatalah salah seorang sambil menghampiri Yusuf, "Wahai Yusuf,
Mengapa engkau keras kepala terhadap Zulaikha yang menyayangimu dan mencintaimu? Mengapa engkau menolak ajakan dan keinginannya? Suatu keuntungan besar bagimu bahwa seorang wanita cantik seperti Zulaikha, terlebih bersuamikan seorang pembesar negara, tertarik kepadamu dan menginginkanmu. Jika engkau dapat menyesuaikan dirimu dan mengikuti segala perintahnya, yakinlah engkau akan dianugerahi harta yang banyak dan derajat yang tinggi. Sayangilah dirimu wahai Yusuf, engkau masih muda dan tampan. Ikutilah perintah Zulaikha agar selamat dan terhindar dari akibat yang tidak kami inginkan atas dirimu. Kata-kata nasihat dan bujukan para wanita tamu Zulaikha itu tidak dihiraukan oleh Yusuf. Akan tetapi ia pun merasa khawatir bahwa jika masih tinggal lebih lama di tengah keadaan itu, akhirnya mungkin saja akan terjebak dan masuk ke dalam perangkap tipu daya Zulaikha dan teman-teman wanitanya. Maka berdoalah Nabi Yusuf memohon kepada Allah agar memberi ketetapan iman dan keteguhan tekad, agar tidak tersesat oleh godaan setan dan tipu muslihat kaum wanita yang akan menjerumuskannya ke dalam perbuatan maksiat dan mungkar. Ya Allah, sesungguhnya aku lebih suka di penjara dibandingkan aku berada di luar, tetapi harus memperturutkan hawa nafsu para wanita itu. Lindungilah aku wahai Tuhanku dari pergaulan orang-orang yang hendak membawaku ke jalan yang sesat dan memaksaku melakukan perbuatan yang engkau murkai. Bila aku di penjara, akan kubulatkan pikiran dan ibadahku kepadamu wahai Tuhanku. Jauhkanlah aku dari rayuan dan tipu daya wanita-wanita itu, supaya aku tidak termasuk dari orang-orang yang bodoh dan sesat. Di lain tempat, Qotifar sedang diajak berunding oleh Zulaikha supaya segera memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Karena dengan begitu, pendapat umum akan berubah dan berbalik menganggap Yusuflah yang bersalah dalam peristiwa itu dan bukannya Zulaikha. Dengan cara itu, mereka berharap nama baik mereka akan segera pulih kembali, dan pergunjingan di masyarakat tentang rumah tangga mereka pun akan berakhir. Qotifar sadar bahwa istrinya lah yang menjadi biang keladi dalam peristiwa yang sampai mencemarkan nama baik keluarganya. Akan tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu selain mengikuti nasihat istrinya yang menganjurkan agar Yusuf dipenjara. Tidak berapa lama, maka perintah penangkapan dikeluarkan oleh Qotifar dan masuklah Yusuf ke dalam penjara sesuai dengan doanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.